Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para Bapak, Ibu, Saudara penyimak juga mengaji, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk menghadiri, menyimak majelis ilmu meskipun melalui kajian online. Nah, insya Allah pada pertemuan pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Syarah Masail Jahiliyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang merupakan penjelasan atas kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Untuk itu kita langsung buka halaman 27. Halaman 27 yang bagian tengah. Yang bagian waqauluhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaluhu rahimahullah. Dan perkataan dari rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hadhil mas'alatu hiya allati tafarraqan nas li ajliha baina muslim wa kafir. Perkataan beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan masalah inilah yang menjadi perbedaan antara manusia, sehingga mereka terbagi menjadi kelompok muslim dan kelompok kafir. Yang dimaksud adalah masalah tauhid dan syirik, batas antara Islam dan kekafiran. Jadi batas antara Islam dan kekafiran bukanlah karena suku, bangsa, keturunan, jabatan, atau banyaknya amal. Bukan, tetapi apakah seseorang mentauhidkan Allah atau justru melakukan kesyirikan. Karena itu seluruh dakwah para nabi itu dimulai dengan ajakan kepada tauhid. Yakni masalah tauhid, masalah tauhid wa syirik dan syirik. Ini sekedar ini ada perbedaan antara yang tadi sama yang ini. Jadi ini seperti dengan firman Allah yang Azza wa Jalla yang mengatakan, yang berfirman yang dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul yang menyerukan sembahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Inilah perbedaannya. Yakni masalah tauhid wa syirik, masalah tauhid dan syirik. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan mulai menjelaskan perbedaannya, menegaskan bahwa yang dimaksud penulis kitab adalah persoalan tauhid dan syirik. Seorang menjadi muslim itu karena mentauhidkan Allah, dan seseorang menjadi kafir apabila melakukan kesyirikan dan membatalkan keislamannya. Jama'atun saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa akhlasu al-ibadata lillahi azza wa jalla. Sekelompok manusia itu membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah serta memurnikan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Mereka itulah yang disebut orang-orang iman. Haula'il mu'minun. Mereka itulah yang disebut orang-orang iman. Itu yang percaya dengan ajakan Rasulullah. Jadi penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, iman yang benar itu memiliki 3 unsur. Yang penting, yang pertama, membenarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, mengikuti ajaran beliau. Yang ketiga, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak cukup hanya mengaku mencintai Nabi, tetapi juga harus mengikuti beliau dan menjauhi syirik. Itulah disebut orang-orang iman. Haula'il mu'minun. Wa qaumun khalafu wa baku ala syirkihim wa ibadatihim wa ma kana ya'budu aba'uhum min qabl. Kama alaihi umamul kufri allatina yu'ariduna rusul. Jadi, dan ada kaum yang menyelisih Rasul, wa qaumun khalafuhu wa baku ala syirkihim. Mereka menyelisih Rasul dan berada di atas kesyirikan.
wa ibadatihim, dan di atas peribadatan kepada mereka, artinya mengikuti nenek moyang mereka, serta tetap mengikuti apa yang dahulu disembah oleh nenek moyang mereka. Karena ya'budu aba'uhum min qablu kama alaihi umamul kufri allatina yu'ariduna rasul. Demikianlah keadaan umat-umat kafir yang menentang para rasul. Jadi penolakan terhadap dakwah para rasul hampir selalu memiliki sebab yang sama. Apa itu? Mempertahankan tradisi, mempertahankan kebiasaan leluhur, enggan meninggalkan adat istiadat yang telah diwariskan turun temurun, dan itu dianggap sebagai ibadah. Dianggap sebagai ibadah. Li'annahum yuridunal baqa'. Yuridunal baqa', karena mereka itu ingin tetap berada ala ma kana alaihi aba'uhum. Karena mereka ingin tetap berada di atas ajaran nenek moyang mereka. Ini merupakan fanatik kepada tradisi. Itu merupakan salah satu sebab terbesar seseorang menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi Islam mengajarkan agar mengetahui ukuran kebenaran adalah dalil, bukan banyaknya pengikut atau lamanya suatu tradisi yang diikuti, itu tidak, tapi mengikuti dalil. Kama qala ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Ini surat Zukhruf ayat 23. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus seorang Rasul, seorang pemberi peringatan pun sebelum engkau kepada suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Jadi Allah itu menghabarkan kepada kita bahwa alasan ini selalu diulang-ulang oleh orang yang menolak dakwah para nabi. Mereka tidak membantah dengan dalil, tetapi dengan alasan kami hanya mengikuti tradisi dari orang tua kami. Jadi kalau kita bertempat suatu tempat atau dalam Islam jamaah sendiri, ketika diberitahu bahwa ini termasuk bagian dari bid'ah, persenan ini bid'ah, mengkafirkan meyakini mengkafirkan orang di luar golongannya adalah bid'ah i'tiqadi, bid'ah keyakinan. Ketika disampaikan dalil-dalilnya mereka nggak mau. Mangkul saya seperti ini, atau di kalangan umum dulu saya diajari ya kiai-kiai saya seperti ini, tapi tidak merujuk kepada hadis, hanya mengikuti tradisi orang-orang terdahulu. Waqalu ini mana tadi? Zukhruf. Waqalu atat hana an na'budu ma ya'budun. Ini sama surat apa ini? Hud 62. Hadhihi maqalatuhum, kami mengikuti yang disembah oleh nenek moyang kami. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mengikuti apa yang disembah yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Hadhihi maqalatuhum wa hujjatuhum wa hiya at-tamassuk bima alaihi al-aba wal ajdad min ibadati ghairillahi azza wa jalla. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Inilah perkataan dan alasan mereka, hujah mereka, yaitu berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka berupa penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi dijelaskan ini oleh Syekh Shalal Fauzan ketika menutup pembahasan ini dengan menjelaskan bahwa hujah kaum musyrikin itu hanyalah taklid buta kepada leluhur. Maka pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin adalah jangan menjadikan adat istiadat sebagai dalil. Jangan mengukur kebenaran dari banyaknya pengikut. Jangan mempertahankan amalan hanya karena diwarisi oleh nenek moyang kita atau orang tua kita. Karena ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salafus salih, pemahaman para sahabat. Apabila suatu amalan ternyata menyelisih dalil,
maka kewajiban seorang muslim adalah meninggalkannya, meskipun amalan itu telah dikerjakan secara turun menurun. Maka inilah pembedaan antara tauhid dan syirik. Ini adalah perbedaan utama antara orang iman, seorang muslim, dan orang kafir. Orang beriman adalah orang yang membenarkan Rasulullah, mempercayai Rasulullah, kemudian mengamalkan ajaran Rasulullah, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Jadi muttaba'ah, mengikuti Rasulullah dan menghilangkan kesyirikan. Wa qauluhu rahimahullah, dan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa indaha waqa'atil adawah. Ini perkataan beliau dalam matan kitab ini, pada saat itulah terjadi permusuhan. Permusuhan maksudnya bainal muwahhidin wal musyrikin, permusuhan antara orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang musyrik. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menjelaskan bahwa ketika dakwah tauhid itu disampaikan, ini teman-teman yang ingin menyampaikan dakwah tauhid, ketika dakwah tauhid itu disampaikan dan syirik itu ditolak, pasti akan muncul penentangan dari orang-orang musyrik. Permusuhan itu bukan karena urusan dunia, tetapi karena perbedaan dalam hal akidah. Inilah sunatullah yang terjadi pada seluruh para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, siapa yang mengajak tauhid, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik, pasti akan dimusuhi. Ini yang sesuai dengan perkataan Waraqah bin Naufal itu. Apabila ada orang yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa Muhammad, pasti dia akan dimusuhi. Maksudnya ajarannya apa? Ya tauhid itu, melarang orang untuk syirik kepada Allah. Bainal mu'minin wal kufar, di antara orang-orang, permusuhan itu terjadi di antara orang-orang iman dan orang-orang kafir. Fa innahu yajibu 'alal mu'minin ay yu'adul kufar, maka wajib atas orang-orang yang beriman itu memusuhi atau membenci orang-orang kafir. Wajib atas orang iman. Fala tajuzu mahabbatul kufar hatta walau kanu aqraban nas. Maka tidak boleh memberikan kasih sayang, perasaan cinta, loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir dalam perkara agama. Ini yang perlu dibatasi, dalam perkara agama. Dalam perkara agama nggak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka, meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kekerabatan dengan kita. Jadi tidak boleh. Ini yang dimaksud di sini adalah al-wala wal bara, loyalitas dalam agama, yaitu mencintai keimanan dan membenci kekafiran. Hal ini tidak berarti Islam melarang berbuat baik kepada setiap orang kafir. Tidak, karena Al-Quran sendiri justru membolehkan berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir, kepada non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin. Itu dalam surat Al-Mumtahanah, itu yang dijelaskan. Yang dilarang adalah memberikan loyalitas dalam urusan agama, yaitu meridhoi kekafiran atau mendukung kekafiran. Itu yang tidak diperbolehkan. Dia harus membedakan kebencian, bahkan dalam hal muamalah pun juga dibenci, padahal tidak ada unsur mereka tidak memerangi kita. Yang kita benci adalah dalam ukuran agama, ukuran akidah. Qala ta'ala wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Kalau terusannya itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini jadi orang-orang kafir yang selalu menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah
bapak-bapak mereka. Seperti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar memerangi bapaknya karena bapaknya juga memerangi Islam, ya kan? Anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keimanan itu harus lebih diutamakan daripada hubungan keluarga apabila terjadi pertentangan dalam urusan agama. Namun ayat ini tidak melarang berbuat baik kepada orang tua non muslim, itu tidak. Allah tetap memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik selama tidak memaksa kepada kesyirikan. Itu dasarnya surat Luqman ayat 15. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka dan Allah menguatkan pertolongan. Jadi orang yang mendahulukan Allah, yang mendahulukan Rasulnya, dari siapapun itu akan diberikan keteguhan hati, kata Allah. Jadi keimanan itu bukan sekedar hanya ucapan saja, tetapi keyakinan yang kokoh sehingga tidak dikalahkan oleh tekanan keluarga ataupun masyarakat. Fala budda minal wala lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wal bara'u minal kufri wal kafirina wasyirki wal musyrikin. Jadi maka harus ada loyalitas. Fala budda, maka tidak boleh tidak, artinya harus ada loyalitas. Harus ada loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang iman. Serta berlepas diri wal bara'u minal kufri wal kafirin wa syirki wal musyrikin. Serta harus berlepas diri dari kekafiran, dari orang-orang kafir, kesyirikan, dan orang-orang musyrik. Inilah hakikat dari wala, al-wala wal bara', yaitu mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai kaum mukminin karena agama mereka. Membenci kekafiran dan kemusyrikan, kesyirikan, dan tidak meridhoinya. Sikap ini adalah bagian dari akidah, namun tetap harus dijalankan dengan adab Islam, dengan keadilan, tanpa berbuat zalim kepada siapapun. Jangan pukul rata. Pokoknya mereka tidak bersama kita berarti dikatakan kafir, harus dimusuhi. Tidak boleh seperti itu. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sebagaimana firman Allah, yaitu kafarna bikum wa bada bainana, kami berlepas diri dari kalian, telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi ini juga tidak boleh kita tujukan pada teman-teman kita yang dalam Islam jamaah. Begitu di Islam jamaah mengkafirkan orang di luar jamaah, begitu keluar dari Islam jamaah, hijrah dari Islam jamaah, mengatakan bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha abadan. Antara saya dan kalian sekarang ada benteng permusuhan dan kebencian selamanya. Itu juga tidak boleh, karena Islam jamaah itu tetap saudara kita se-Islam, se-Muslim, meskipun mereka tergelincir dari beberapa sebab. Salah satunya melakukan atau mengerjakan salah satu atau beberapa sifat dari sifat Khawarij. Tugas kita tetap memberikan pencerahan, menasehati, tidak menghukumi mereka, mengkafirkan mereka. Ya, jadi ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya pada surat ini, yang saat itu menyembah berhala. Permusuhan yang dimaksud adalah dalam hal akidah, bukan kebencian pribadi atau kezaliman, itu tidak. Selama mereka tetap mempertahankan kesyirikan, menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari agama mereka. Jika mereka beriman kepada Allah semata, maka permusuhan itu pun menjadi hilang. Hadhihi milatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah yang agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi memang milah Ibrahim itu milah agama yang tauhid, yang murni, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Amma alladzina yunaduna al-an bil muhawarati bainal adyan. Adapun orang-orang yang pada masa sekarang ini menyerukan dialog, muhawarah bainal adyan, dialog. Apa dialog itu?
dialog atau diskusi masalah beberapa agama, dialog antar agama ala bainal adyan, di antara beberapa agama, wal mufahamati bainal adyan, dan saling memahami di antara agama, memberikan uzur pada agama lain meskipun bukan agama Islam, wa annaha kullaha adyanu samawiyah, dan mengatakan bahwa semua agama itu sama, yaitu agama samawi. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan sedang mengkritik mengkritik anggapan bahwa seluruh agama yang saat ini ada di muka bumi ini adalah sama dan benar. Padahal perlu dibedakan, berdialog dengan pemeluk agama lain untuk menjelaskan Islam itu boleh, pada kondisi tertentu boleh, bahkan itu diperintahkan ketika berdialog. Namun yang tidak boleh meyakini bahwa semua agama itu adalah benar atau sama, itu yang tidak boleh, karena ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ini dikritik oleh Syekh Shalih Al Fauzan ketika mensyarah kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab ini, dikritik. Bal ba'duhum yatajarra, bahkan sebagian mereka itu berani mengatakan yaqulu wa yaqulu la nukaffir, la tukaffiril yahud wan nasara. Sebagian mereka mengatakan jangan kalian kafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menganggap bahwa orang Yahudi dan Nasrani sama-sama agama samawi, berarti mereka sama dalam satu akidah dengan kita, jangan kafirkan mereka. Dan dalam akidah Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, siapapun yang telah sampai kepadanya risalah Islam maksudnya, tetapi tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka hukumnya dia berada di atas selain agama Islam, tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita meyakini Islam sebagai agama, otomatis harus menafikan seluruh agama, semua agama selain agama Islam. Nah, penetapan status keagamaan ini masuk pada ranah akidah. Kalau kita meyakini Yahudi Nasrani itu juga benar, kita tidak boleh mengkafirkan mereka, berarti akidah kita sedang bermasalah. Fahadha khilafu ma jabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan tersebut menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa agama samawi itu sama. Wa khilafu ma jabihil Quran, itu juga menyelisih apa-apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Wa khilafu millati Ibrahim allati umirna bittiba'iha, juga menyelisihi agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Agama samawi itu pada dasarnya juga turunan dari agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Agama Ibrahim membersihkan kesyirikan, harus mengikuti Rasul, ya kan? Ketika diturunkan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, mereka kok masih meyakini agama terdahulu sebagai agamanya, berarti ini tidak mengikuti agamanya Ibrahim. Jadi Al-Quran itu memang menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam saja. Dan Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi untuk seluruh manusia. Karena itu mengikuti beliau itu merupakan kewajiban setelah diutusnya beliau ke muka bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya nistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai loyalitas, ini dalam tanda kutip, dalam urusan agama. Apabila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, artinya sebagai loyalitas agama, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi ayat ini berbicara tentang loyalitas dalam agama, al-wala, bukan larangan berbuat baik kepada non-muslim. Makanya kita dalam mentafsirkan Quran harus hati-hati. Ini saya dulu belajar dalam Islam itu meyakini ini loh ayatnya, bahwa kita harus mengkafirkan orang kafir
harus membenci orang di luar jamaah. Padahal ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang loyalitas dalam hal agama, al-wala, dalam hal akidah, dalam hal agama, bukan larangan berbuat baik kepada keluarga non-muslim. Islam tetap memerintahkan berbakti, berbuat baik kepada orang tua meskipun non-muslim, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Itu batasannya. Waha ula iman tadi. Waha ula yaquluna al-yahud wa nasara ahlu kitab wa ahlul iman wa kulluha adyan min indillah. Jadi mereka itu berkata, orang-orang yang meyakini bahwa semua agama termasuk agama samawi ini sama, mereka mengatakan Yahudi dan Nasrani itu termasuk bagian dari ahli kitab. Dan mereka juga orang-orang yang beriman pada kitab tersebut. Semua agamanya sama, berasal dari Allah. Natafahamu fimma bainana wa nata'awan. Wala nukaffirul yahud wan nasara. Kemudian mereka juga meneruskan semua agama itu sama, berasal dari Allah. Kita saling memahami, saling bekerja sama, dan kita tidak menganggap orang Yahudi dan Nasrani sebagai kafir. Ini sebenarnya Syekh Shalih Al Fauzan itu sedang membantah anggapan bahwa ada orang yang mengatakan semua agama saat ini benar-benar sama di sisi Allah. Adapun kerjasama dalam urusan sosial, kemanusiaan, atau muamalah yang dibenarkan syariat adalah perkara yang berbeda dengan menyamakan kebenaran semua agama. Agamanya memang benar dari Allah, tapi akidahnya beda. Boleh bermuamalah dengan mereka, kata Syekh Shalih Al Fauzan, dalam urusan sosial, kemanusiaan, boleh dibenarkan sesuai syariat. Tapi dalam hal perkara agama itu tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi, itu sama saja, tidak boleh. Itu berbeda, dan tidak boleh. Hadhihi da'watul an qa'imatun wa hiya qada' 'alal wala'i wal bara' bainal mu'minin wal kuffar. Ini adalah seruan yang sekarang sedang dikembangkan, sedang berkembang, dan hal itu menghilangkan prinsip dari al-wala wal bara'. Jadi menurut saya, jika seluruh agama itu dianggap sama-sama benar, maka hilanglah pembeda antara orang iman dan orang kafir yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kullu man lam yu'min bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Sawa'un kana kitabiyan au ghairu kitabiyin. Kata saya, setiap orang yang tidak beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia kafir. Baik dia termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani maupun bukan selain ahli kitab. Jadi ini merupakan penjelasan kaidah dari akidah Ahlussunnah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud adalah status keagamaan menurut syariat setelah sampainya risalah kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas. Artinya yang mengikuti beliau, mengikuti membenarkan ajaran beliau itulah orang Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka sudah jelas mereka adalah orang-orang kafir. Li'annahu ba'da ba'fatir Rasul sallallahu alaihi wasallam la yasma'u ahadan illa ayyu'mina bih. Ayyu'mina bih. Faman lam yu'min bihi fahuwa kafir. Kata Syekh Shalih Al Fauzan. Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada pilihan bagi siapapun selain beriman kepada Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak beriman, faman lam yu'min bih fahuwa kafir, maka hukumnya dia adalah kafir. Risalah Nabi Muhammad itu bersifat universal, ditujukan kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Kalau ditolak menolak risalahnya, otomatis dihukumi kafir. Wal yahudu wan nasara la yu'minuna bir rasul. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fahum kuffar, maka mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Jadi dalam istilah syariat Yahudi dan Nasrani memang disebut ahli kitab,
dalam istilah syariat. Tetapi Al-Quran juga menjelaskan bahwa mereka tidak termasuk orang yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau yang menolak risalah Nabi Muhammad, tidak menerima, hukumnya adalah kafir. Qala sallallahu alaihi wasallam wallati nafsu Muhammadin biyadihi. Rasulullah pernah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bihi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik orang Yahudi maupun Nasrani, yang setelah mendengar tentangku kemudian dia meninggal dunia tanpa beriman, tsumma yamut walam yu'min billati ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, maka orang-orang itu termasuk penghuni neraka. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dijelaskan. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, keselamatan diperoleh dengan beriman kepada beliau dan mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau. Faba'da ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u ahadan al-khuruj an millatihi hatta innahu qala alaihi salatu wasallam, wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kata Rasulullah, maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang dibenarkan berada di luar agama beliau. Termasuk Nabi Musa ini, termasuk Nabi Musa. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, seandainya saudara saya Musa alaihissalam masih hidup, maka dia tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti Rasulullah, mengikutiku. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Seandainya Nabi Musa masih hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau pun wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Islam itu mengajarkan, kalau yang kita lihat ini memang mengajarkan dialog, tapi dengan cara yang baik. Tetapi tidak mengajarkan keyakinan bahwa seluruh agama ini adalah sama. Itu. Jadi al-wala' wal bara' adalah bagian dari akidah, namun tetap harus disertai dengan keadilan, dengan akhlak yang baik, dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Fahadhihi tadi belum faba'da. Faba'da ba'tsatin Nabi. Faba'da ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi dinun sahihun ghairu dinil Islam wa ma siwah fahuwa batilun aw mansukhun. Maka setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama yang dibenarkan selain Islam, dan tidak selain Islam kecuali agama itu batal, tidak diterima, atau mansuh. Mansuh berarti sudah tergantikan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima baginya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Fahadhihi da'watun batilatun, maka ini adalah seruan yang batil, ajakan yang batil. Tuqadul hal'an mu'zamaratun wa nadawat. Jadi saat ini sedang diadakan, diselenggarakan berbagai seminar, konferensi atau seminar. Wa tunfaqu fiha amwalun lid'awati litaqarubi bainal adyan yusammunatul hawara bainal adyan. Jadi untuk membentuk seminar ini, seminar atau konferensi ini, dihabiskan banyak uang untuk menyerukan pendekatan di antara agama, Subhanallah. Mereka mengatakan bahwa ini adalah al-hawarul bainal adyan, artinya dialog, mencari kesamaan di antara beberapa agama.
Jadi Syekh Shalih Al Fauzan ini sedang mengkritik gagasan yang menjadikan penyatuan keyakinan agama-agama sebagai tujuan, dicari yang cocok, yang pendekatan yang paling dekat itu mana, itu yang dipakai, sedangkan perbedaannya tidak digunakan. Nah, ini dikritik oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Gagasan seperti ini menjadikan penyatuan keyakinan agama-agama sebagai tujuan adalah keharaman, tidak boleh. Islam tidak boleh berdampingan, akidahnya disamakan dengan agama-agama yang lain. Ini tidak boleh dibantah oleh beliau. Gagasan ini mengaburkan batas antara tauhid dan kekafiran. Subhanallah, Maha Suci Allah. Hiwarun baina iman wa kufrin, kata beliau. Wa baina syirkin wa tauhid. Baina a'da'illahi wa awliyaillah. Maha Suci Allah. Dialog antara iman dan kekafiran, antara syirik dan tauhid, antara musuh-musuh Allah dan para wali Allah. Ini ungkapan Syekh Shalih Al Fauzan yang menunjukkan pengingkaran terhadap anggapan bahwa agama itu sama. Semua keyakinan itu dapat dipersatukan dalam satu kebenaran akidah. Kita cari yang sama-sama, yang beda tidak bisa kita bahas. Dalam Islam itu tauhid dan syirik adalah dua hal yang bertentangan, tidak bisa disatukan. Tidak boleh. Kemudian saya mengatakan rahimallah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wali ajliha syuri al jihad, qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna din kulluhu lillah. Al-Anfal ayat 39. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya tertulis, karena perkara inilah, perkara antara tauhid dan syirik, perkara pembeda inilah disyariatkannya jihad. Dari arah ini disyariatkannya jihad. Jadi yang dimaksud dengan menjaga tauhid, menghilangkan fitnah syirik, jihad dalam syariat itu memiliki aturan yang sangat rinci, berada di bawah otoritas yang sah kalau sekarang ini. Kalau dulu ya langsung ketika menolak dakwah Islam dan mereka menentang Islam, langsung diperangi. Ini hikmah jihad itu karena ada pembedanya. Kok sekarang ini justru disamakan, sesuatu yang beda nggak usah kita bahas, yang kita bahas sesuatu yang sama. Itu sangat bertentangan dengan dakwah Islam. Jadi para ulama itu menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah dalam ayat ini adalah fitnah yang menghalangi manusia dari agama Allah, termasuk kesyirikan dan penindasan terhadap dakwah tauhid. Jadi ayat ini harus difahami bersama ayat lain dan sunnah-sunnah Nabi yang menjelaskan syarat-syarat serta aturan jihad. Bila perlu ya, kalau mereka menentang Islam, kaum muslim bisa bersatu, jihad itu bisa ditegakkan. Fal wajib, kata Syekh, fal wajib alaina nahwal kuffari thalathata umur, kata beliau. Maka kewajiban kita terhadap orang-orang kafir itu terbagi menjadi 3 perkara. Syekh kemudian merinci sikap seorang muslim terhadap orang yang belum beriman menurut tatanan syariat. Al-amrul awal, adapun perkara yang pertama, adawatuhum li'annahum a'da'ulillah subhanahu wa ta'ala wa a'da'ul li rasulihi. Jadi perkara pertama adalah berlepas diri dan memusuhi kekafiran mereka, karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh Rasulnya. Yang dimaksud adalah permusuhan dalam hal akidah ini. Artinya al-bara', berlepas diri, yaitu tidak mencintai kekafiran dan tidak meridhoinya. Hal ini ya tidak boleh serta-merta kita berbuat zalim kepada non-muslim, orang-orang kafir, tidak boleh. Jadi Islam itu tetap memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Tetap diperintahkan untuk berbuat adil. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amru tsani da'watuhum ilal iman wa ittiba'i rasul, hadza amrun wajibun 'alal muslimin. Perkara yang kedua adalah mengajak mereka kepada keimanan, mendakwahi mereka orang-orang kafir kepada keimanan dan mengikuti Rasulullah SAW. Ini adalah kewajiban
atas kaum muslimin. Jadi sikap seorang muslim bukan hanya berlepas diri dari kekafiran, tetapi juga berusaha menyampaikan dakwah dengan hikmah, dengan kelembutan, dan dengan ilmu agar mereka mengenal Islam. Al-amr salis, adapun perkara yang ketiga, jihaduhum idza du'u ilal islami wa abau fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum. Perkara yang ketiga adalah berjihad terhadap mereka apabila mereka telah diajak untuk memeluk Islam, dakwah Islam, ternyata mereka menolak. Maka ketika syarat-syaratnya terpenuhi, ya, syarat-syaratnya terpenuhi, fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum. Terhadap mereka jihad itu diwujudkan ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Jihad itu terhadap mereka disyariatkan. Kalimat ini juga harus difahami sesuai dengan penjelasan ulama fikih. Jihad qital itu bukan kewenangan individu, bukan. Melainkan memiliki syarat, kemudian sebab, adab, dan berada di bawah kepemimpinan yang syah. Bukan berarti memerangi setiap non-muslim tanpa aturan, langsung ngebom sana-sini, itu tidak. Harus, karena jihad ini bukan merupakan amal pribadi, jadi harus ada syarat-syaratnya yang terpenuhi, bukan kewenangan individu ini. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ini sama seperti tadi, ya, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu seluruhnya hanya untuk Allah. Jadi saya kembali menyebutkan ayat ini untuk menegaskan bahwa tujuan syariat jihad adalah menjaga agama Allah, menghilangkan penghalang terhadap tauhid, bukan tujuan duniawi. Fal marhalatul akhirah ma'humul qital. Idza kana al-muslimun yutiqunal qital. Kata Syekh lagi, maka tahapan yang terakhir, tahapan terakhir terhadap mereka adalah peperangan apabila kaum muslimin memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa peperangan bukan langkah pertama, dan di dalam syariat terdapat pertimbangan kemampuan, kemaslahatan, serta aturan yang dirinci. Jadi ada tahapan-tahapannya sebelum memulai peperangan. Didakwahi dulu, ya kan? Diberikan ajakan untuk menetapi Islam. Wa hadhil ayah fiha bayanul hikmah minal jihadi fil Islam wa annaha izalatus syirki hatta la takuna fitnah wal muradu bil fitnah asyirk ay hatta la yujadu syirkun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Jadi pada ayat ini memang terdapat penjelasan tentang hikmah jihad dalam Islam, yaitu wa annaha izalatus syirkin. Jihad itu untuk menghilangkan kesyirikan sehingga tidak lagi ada fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah syirik. Wal muradu bil fitnah asyirkun ay hatta la yujadu syirkun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Agama, yakni agar tidak ada lagi kesyirikan dan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Jadi sebagian ulama tafsir itu menjelaskan bahwa makna fitnah dalam ayat di atas itu mencakup kesyirikan dan segala bentuk penghalang manusia dari agama Islam. Inti penjelasan dari saya adalah bahwa tujuan syariat bukan mencari peperangan, tujuan syariat itu, tetapi menegakkan tauhid sesuai dengan ketentuan syariat. Hadza huwal maqsud. Hadza huwal maqsud minal jihad. Inilah yang tujuan dari jihad. Tujuan jihad. Laisal maqsud minal jihadi tausi sultan atau sultati wal istila alal mamalik. Jadi tujuan dari jihad itu bukan hanya untuk memperluas kekuasaan atau menguasai negeri-negeri, menguasai wilayah-wilayah atau memperoleh kekayaan, itu bukan.
wa husulu husul itu hasil dari jihad itu, wa husulat farwah wa husulat farwati laisa hadza huwal maqsud. Artinya itu bukan maksudnya, artinya mencari kekuasaan, mencari harta, memperluas kekuasaan, itu bukan tujuan dari jihad, bukan itu maksudnya. Tapi al-maqsud i'la'u kalimatillahi azza wa jalla. Tujuan dari jihad itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kalimat Allah azza wa jalla itu menjadi luhur, menjadi tinggi. Wa izalatu syirki, dan menghilangkan kesyirikan minal arti dari bumi. Hadza huwal maksud. Inilah maksud dari jihad, bukan kok menang-menangan agar kekuasaan Islam bertambah luas, kemudian harta melimpah dari jarahan, itu tidak. Tapi tujuan jihad itu sebenarnya agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini menegaskan bahwa jihad dalam Islam itu bukan untuk ambisi politik, penjajahan atau mencari harta, tapi tujuan utamanya adalah meninggikan agama Allah sesuai syariatnya. Jadi ini perlu difahami teman-teman, bahwa penerapan hukum jihad itu memiliki syarat, memiliki ketentuan dan juga otoritas yang dijelaskan oleh para ulama dalam fikih jihad, sehingga tidak boleh difahami sebagai pembenaran tindakan kekerasan di luar aturan syariat. Jadi kita juga harus tahu ini, biar tidak mudah-mudahan perlu jihad diperangi sana sini, seolah-olah mengobarkan agama Allah, justru malah meredupkan agama Allah. Wa kadzalika laisal maqsud minal jihad fil Islam intifa'. Demikian pula tujuan jihad dalam Islam itu bukan semata-mata untuk tameng, untuk membela diri. Kama yaquluhu ba'dul kitabi al-mahdhulin yaquluna inal Islam la ya'mur bil qitali al kufar. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian penulis, sebagian penulis ini yang keliru ini. Innal Islam la ya'muru bil qitalil kufar. Sesungguhnya Islam itu tidak memerangi orang-orang kafir. Ini artinya mereka sebenarnya mengajak untuk jihad, memukul rata semua orang-orang kafir. Padahal kan ada kafir harbi, itu kan ada kafir peperangan, atau kafir yang bayar pajak, itu ada penjelasan sendiri. Jadi Syaikh Fauzan membantah anggapan bahwa jihad dalam Islam itu hanya bersifat tameng, itu apa? Defensif apa? Kalau bahasa bertahan diri apa itu? Defensif. Menurut beliau syariat jihad itu memiliki tujuan yang lebih luas, bukan hanya sekedar defensif saja. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah. Tidak seperti itu. Seluruh bentuk jihad itu memiliki syarat, memiliki ketentuan, dan berada di bawah otoritas yang sah menurut syariat. Mereka mengatakan Islam itu tidak memerintahkan memerangi orang-orang kafir, karena itu dianggap tindakan yang kejam. Nah, peperangan dalam Islam itu hanya membela diri, min ajli difa, hanya membela diri. Saya mengutip pendapat yang beliau bantah. Ini pendapat yang beliau bantah. Jadi beliau menilai bahwa membatasi seluruh hukum jihad hanya pada pembelaan diri dan tidak sesuai dengan keseluruhan nas syariat, maksudnya menurut pemahaman beliau ini tidak seperti itu. Yakni maksudnya, ini maksud mereka, idza tadau alaina nahnu nuqatiluhum liraddil udwani faqatan. Maksud mereka, jika mereka menyerang, kita baru memerangi mereka, untuk menolak serangan itu saja. Ini adalah penjelasan dari Syekh untuk memahami maksud mereka. Pendapat yang beliau kritik yaitu bahwa peperangan hanya dilakukan sebagai reaksi dari serangan tok. Jadi Islam itu kalau nggak diserang ya nggak menyerang. Itu tidak seperti itu, kata Syekh. Tidak seperti itu. Subhanallah. Allahu Jalla wa Ala yaqulu faqatulul musyrikin wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-maqsud bil qitali fil Islam nashrud da'watin wa nashrud din wa izalatu syirkin. Saya kemudian menjelaskan subhanallah, maksudnya Allah. Padahal Allah
Jalla wa ala berfirman, perangilah mereka, perangilah orang-orang musyrik. Nah, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, dan semua agama menyatu hanya untuk Allah saja. Nah, inilah maksud dari perang di dalam Islam. Nah, Syekh berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan tujuan jihad dalam syariat. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat jihad itu harus difahami secara menyeluruh bersama ayat-ayat lain. Nah, dan bagaimana praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak berlepas diri dari syariat-syariat dari fikih jihad. Nah, tujuan peperangan, kata Syekh, dalam Islam itu adalah menyebarkan dakwah, menyebarkan agama, dan menghilangkan kesyirikan. Ini tujuannya. Ini menurut Syekh Shalal Fauzan. Tujuan jihad itu bukan mencari kepentingan dunia saja, melainkan agar manusia itu dapat mengenal tauhid dan dakwah, sehingga Islam itu bisa tegak karena dakwah tersebut. Dalam fikih jihad, ya, fikih Islam itu ya, pelaksanaan jihad itu juga memiliki syarat, memiliki adab, dan kewenangan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Makanya kalau kita mengkaji syarat itu maksudnya tahu. Kalau kita hanya mengaji matanya saja, ini seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak cocok dengan kita harus kita perangi. Mereka adalah orang-orang kafir. Nah, disinilah oleh Syekh Shalal Fauzan menjelaskan pentingnya kita mempelajari fikih jihad agar kita tidak mudah mengkafirkan. Kemudian siapapun yang di barisan yang tidak bersama dengan kita itu adalah orang-orang kafir. Hadza apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna tinu kulluhu lillah. Hadza huwal maqsud minhu fal qitalu fil Islam ala nau'aini. Maka kata Syekh Shalal Fauzan kembali menegaskan bahwa tujuan syariat jihad adalah meninggikan agama Allah dan menghilangkan penghalang terhadap tauhid, bukan tujuan duniawi. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, peperangan dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Jadi Syekh kemudian membagi jihad kita menjadi dua bentuk berdasarkan kondisi kaum muslimin. Yang pertama, naul awal qitalu difa'in inda ajzil muslimin. Jenis yang pertama adalah peperangan defensif. Defensif? Perlindungan diri, difa', perlindungan diri. Yaitu ketika kaum muslimin berada dalam kondisi atau keadaan lemah, maka dia mempertahankan diri. Jadi jihad difa atau jihad defensif itu dilakukan ketika kaum muslimin menghadapi serangan atau agresi musuh. Dalam kondisi seperti ini, tujuan utamanya adalah mempertahankan jiwa atau mempertahankan agama, dan atau mempertahankan negeri kaum muslimin. Sedangkan naun sani, penjelasan yang kedua atau macam yang kedua, kita lutolab inda quwwatil muslimin wa qudratihim alaihi. Jenis yang kedua adalah jihad tolab, yaitu ketika kaum muslimin memiliki kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukannya, melaksanakannya. Yang dimaksud saya adalah pembagian klasik dalam kitab-kitab fikih itu mengenai qital difa atau perang defensif atau qital tolab, perang kalau ofensif ya. Perbedaan lawan kata defensif berarti ofensif. Dalam konteks tertentu pembahasan ini merupakan kajian fikih yang memiliki rincian yang panjang ini. Jadi tidak asal kita harus menyerang, itu tidak. Lihat kondisi Islam dulu, kaum muslimin bagaimana, harus dirinci dulu, syaratnya seperti apa, sebabnya apa, tujuannya bagaimana, perjanjian damai, keamanan, otoritas kaum muslimin, serta bagaimana ketentuan lainnya. Jadi pembagian ini tidak berarti setiap individu boleh melakukan peperangan atas nama agama. Dalam syariat Islam, keputusan jihad qital itu bukan hak perseorangan, melainkan termasuk wewenang pemimpin yang sah, ya kan? Dan harus memperhatikan seluruh ketentuan. Soal demikian yang bisa kami sampaikan. Ini sudah bab 1 sudah selesai. Nanti lain waktu kita lanjut ke bab kedua. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.